Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu rekan-rekan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Di channel ini kita akan bahas tentang branding, desain branding, maupun hal-hal yang terkait dengan branding yang bisa menaikkan kompetensi maupun dari kapasitas bisnis rekan-rekan. Oke, jangan lupa untuk subscribe dari channel Loh Jinawi untuk mendapatkan informasi, sharing tentang branding yang berguna untuk bisnis rekan-rekan. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, sharing kita hari ini, kita ikuti yang satu ini. Oke rekan-rekan, hari ini kita akan ngobrolin tentang proses branding. Saya tidak akan menjelaskan proses branding dari artinya dan analogi-analogi yang mungkin terminologi yang sulit gitu ya. Saya akan gunakan sebuah metode analogi sederhana. Hari ini kita akan main ke stasiun kereta api. Dari stasiun kereta api itu kita akan dapat gambaran gimana sih sebetulnya proses branding yang terjadi. Oke. Jadi kalau kita ke stasiun kereta api atau kita berkunjung dan kemudian berpergian menggunakan kereta api, itu kita pasti berawal dari yang pertama adalah stasiun keberangkatan. Kita sebut dengan stasiun A, gitu ya. Kemudian kita pasti punya tujuan nih. Kita sebut tujuan kita adalah stasiun B. Oke. Nah, ini keretanya nih. Keretanya panjang. Oke. Kereta ini mewakili corporate kita. Oke. Untuk perjalanan yang baik, kereta ini harus punya masinis. Kemudian dibantu kru di dalamnya. Ada pramugari, pramugara gitu ya. Kemudian ada yang bagian cek itu dan segala macamnya. Dan yang pasti ada konsumen. Ada penumpang gitu ya. Oke. Nah, supaya perjalanan kereta api ini aman, selalu ada controlling. Ada control room yang memastikan perjalanan kita dari stasiun A ke stasiun B ini menjadi aman. Nah, kenapa saya menganalogikan seperti ini? Karena ini bisa kita analogikan ke proses branding. Oke. Stasiun A ini adalah titik awal. Anggap perusahaan teman-teman, rekan-rekan di sini berawal atau berasal. Stasiun B merupakan kondisi yang kita targetkan untuk tercapai. Oke. Kereta apinya itu adalah corporate-nya. Corporate teman-teman. Teman-teman sebagai brand owner adalah masinisnya. Nah, pasti kita sebagai brand owner nih kita punya nih teman-teman, rekan-rekan kita, partner-partner kita yang lain. Ada yang bagian accounting, ada yang bagian operasional yang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu anggap kru kereta api. Oke, kru kereta apinya dan penumpangnya adalah konsumen kita. Nah, jalur kereta api ini adalah strategi branding. Jadi, kenapa dianalogikan strategi branding ini sebagai jalur kereta api? Karena strategi branding ini yang memberikan arah, memberikan jalan gitu ya. Nanti pasti nih jalan nih nggak semuanya lurus. Kita akan lewat sungai, kita akan naik, kita akan turun gitu ya. Dan semuanya itu akan dikontrol oleh control room. Siapa control room ini? Itu adalah tugas kami, brand consultant. Jadi brand consultant itu akan memberikan arahan. Habis ini nih naik nih jalannya. Masinis harus pakai ini. Pakai, saya nggak tahu ya, mungkin pakai kecepatan sekian. Nah, itu nanti dari control room. Nah, disinilah tugas kami sebagai brand consultant untuk menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pendampingan. Nah, apa sih yang ditargetkan? Yang ditargetkan kita sampai di stasiun B, ya. Dan selama perjalanan itu menyenangkan bagi penumpang. Oke, menyenangkan bagi penumpang berarti butuh kolaborasi. Tidak hanya masinisnya aja yang pinter mengendalikan kereta api, tetapi kru kabinnya juga harus oke. Bagaimana melayani penumpang, bagaimana melihat kebutuhan penumpang, gitu kan? Memastikan penumpang selama perjalanan itu nyaman. Nah, ketika sampai di stasiun B, target tercapai dan penumpang puas mendapatkan experience yang menyenangkan. Ini adalah sebuah gambaran proses branding sebetulnya. Jadi sekali lagi, masinis itu mewakili teman-teman sebagai brand owner gitu ya. Kereta api ini corporate-nya
penumpang itu sebagai konsumennya, kru kabin itu adalah rekan-rekan teman-teman dalam satu corporate. Ya, stasiun A adalah titik awal kita berangkat, stasiun B adalah target yang diinginkan. Dengan bantuan control room kita bisa memastikan perjalanan kita lancar. Dengan bantuan kru kabin kita memastikan penumpang itu merasa nyaman, merasa puas sehingga sampai di target stasiun B dengan kondisi yang menyenangkan. Ini gambaran sebuah proses branding sebetulnya teman-teman. Nah, rekan-rekan, dari analogi itu ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh para brand owner. Yang pertama, proses branding itu harus komprehensif. Apa yang dimaksud dengan komprehensif? Komprehensif itu memastikan semua elemen dalam proses ini, yang kita sebut kru kabin, kemudian bagaimana kita mendeteksi perjalanan dan segala macamnya sehingga menciptakan experience yang positif. Komprehensif, tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kolaboratif. Proses branding ini nggak bisa dibangun oleh satu orang, hanya di mindset business owner saja, tidak. Tapi harus menyeluruh sampai semua pelaku dalam usaha itu. Memahami sebetulnya brand apa yang ingin dibangun, message apa yang ingin disampaikan, experience apa yang harus disampaikan kepada konsumen kita. Jadi, yang pertama tadi adalah komprehensif, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga yang paling penting. Setelah komprehensif dan kolaboratif, yang paling penting adalah komersial. Sehingga apa yang kita lakukan itu berdampak pada peningkatan kapasitas bisnis kita. Bicara sederhananya adalah omset, peningkatan penjualan, marketing, dan sebagainya. Harus berdampak sampai ke situ. Jadi sebuah proses branding yang bagus harus komprehensif, kolaboratif, dan komersial. Oke. Ingin tahu tips-tips yang lain? Jangan lupa subscribe Loh Jinawi channel. Di sana kita akan sharing semakin sering tentang branding. Kami tunggu komen-komen Anda di kolom komen. Kita akan balas, kita akan berinteraksi, atau bisa langsung menghubungi saya untuk bicara atau konsultatif lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.